Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih karena sudah meluangkan dan menyempatkan waktu Anda untuk hadir dalam acara webinar hari ini. Senang sekali saya Habibah Nabila, Digital Marketing dari Netmarks Indonesia, dapat menemani Anda semua pagi ini. Semoga meskipun masih di tengah situasi PPKM, kita masih tetap semangat, serta selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, jadi dalam webinar Awesome Disaster Recovery, Business Continuity Planning, dan Disaster Recovery with AWS, kita akan ditemani oleh Bapak Ronaldo sebagai speaker webinar kita hari ini. Dan juga sebelum kita masuk kepada sesi webinar, saya akan menjelaskan rules dari jalannya webinar pada hari ini. Oke, rules dari webinar kita hari ini yang pertama adalah para peserta diwajibkan untuk menggunakan nama yang sesuai atau sama dengan yang diisi pada form registrasi. Kemudian yang kedua, setelah penyampaian materi oleh speaker, akan ada games berhadiah di mana peserta yang boleh mengikuti games ini adalah peserta yang sudah mengisi form survei. Nah, dan juga sambil mengisi survei, sesi Q&A juga akan berlangsung dan juga para hadirin dapat langsung menuliskan pertanyaan Anda pada sesi berlangsung di kolom Q&A yang tersedia. Kemudian pertanyaan dari hadirin akan dijawab secara langsung oleh pembawa materi pada saat sesi Q&A. Oke, mungkin beberapa dari para peserta hari ini masih ada yang belum mengenal PT Netmarks Indonesia itu siapa. Izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat profil dari PT Netmarks Indonesia. Baik, next. Oke, PT Netmarks Indonesia merupakan bagian dari Soma Gede Group, di mana parent company kami adalah PT Informasi Neta Markindo, yang juga membawahi 3 sister company kami, yaitu PT Neo Essential Technology, PT Prima Cyber Solusi, dan juga PT Infinity System Indonesia. Selanjutnya, baik. PT Netmarks Indonesia sudah berdiri sejak tahun 1998, di mana kami merupakan perusahaan IT Solution Provider, anak perusahaan dari Unidex Ltd Japan, di mana kami dibangun dengan misi untuk memprovide teknologi yang dapat membantu customer untuk membantu memajukan bisnisnya. Selanjutnya. Oke, ini adalah milestone kami, di mana ini merupakan perjalanan kami dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2018, di mana awalnya dari tahun 98 sampai tahun 2017, kami hanya sebagai penyedia IT infrastruktur saja. Kemudian di tahun 2018, kami merambah ke cyber security dan juga iCraver. Oke, and this is our core value, di mana terdiri dari nimble, excellence, trustworthy, motive, authentic, respect, knowledge, dan juga serve. Next. And this is our data location, di mana headquarter kami ada di Jakarta, di Sunter Agung. Kemudian untuk branch office kami ada di Cikarang. Kemudian juga ada di Sidoarjo dan juga ada di Pasuruan. Dan juga kami memiliki support office di Bali. Dan juga Netmarks sendiri sudah tersebar di beberapa negara di Asia, di mana diantaranya adalah di Jepang, di Filipina, kemudian juga ada di Thailand, ada di Singapura, ada di Shanghai, dan juga ada di Vietnam. Next. Oke, and this is our service, di mana terdiri dari consultation, procurement, implementation, dan juga maintenance. Oke, and this is our detailed solution, di mana solusi kami ada yang terdiri dari IT infra, iCraver, cyber security, dan juga maintenance. Untuk IT infra, kami juga menyediakan solusi dari network infra, server storage, collaboration, sampai dengan data integration. Dan juga kami memiliki solusi iCraver, di mana ini merupakan solution package dari singkatan Industrial Internet of Things, kemudian juga ada cloud, ada RPA, ada artificial intelligence, ada virtual assistant atau chatbot, ada e-learning, dan juga ada reality yang terdiri dari virtual reality, augmented reality, dan juga mixed reality. Nah, kami juga memiliki solusi untuk cyber security yang terdiri dari security monitoring sampai dengan pen testing dan juga training. Dan juga kami menyediakan solusi maintenance support, di mana terdiri dari preventive and corrective maintenance, kemudian juga ada maintenance report dan review, dan juga ada managed service. Next. Oke,
And this is our detailed certification, di mana ini menunjukkan bahwa tim dari Netmarks Indonesia merupakan tim yang berkompeten di bidang IT solution, dan juga kami sudah tercertified ISO 9001 untuk manajemen mutu, dan juga ISO 27001 untuk keamanan informasi. Next. Oke, and this is our detail contact us, di mana Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp dan juga di email kami di marketing@netmarks.co.id, dan juga Anda bisa mengunjungi kami di website kita di netmarks.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu keep in touch with us di sosial media dengan scan QR code yang ada pada layar Anda. Baik. Sebelum kita mulai webinar hari ini, akan ada sedikit sambutan dari Mbak Dias. Mbak Dias merupakan VR developer dari PT Netmarks Indonesia. Silakan. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dias sebagai IoT dan Virtual Reality Developer dari PT Netmarks Indonesia. Dalam dunia bisnis saat ini, bencana tak terduga bisa saja terjadi dan dapat dengan cepat menghancurkan seluruh jaringan atau database milik sebuah perusahaan. Bencana tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya kesalahan manusia atau human error, rusaknya hardware atau software, dan juga bencana alam. Oleh karena itu, untuk menghindari atau mencegah terjadinya bencana tak terduga yang berpotensi tinggi, sebuah perusahaan harus mulai mempertimbangkan untuk menggunakan disaster recovery, agar data penting perusahaan tidak hilang akibat bencana. Tetapi sayangnya, banyak yang belum menyadari betapa pentingnya memiliki disaster recovery dan cenderung mengabaikannya. Mereka menganggap disaster recovery sebagai sesuatu yang tidak cukup penting, karena bencana-bencana tersebut belum pernah terjadi ataupun mereka alami. Maka dari itu, perlu diketahui bahwa disaster recovery adalah sebuah elemen penting dalam jalannya bisnis sebuah perusahaan. Disaster recovery diperlukan bagi para perusahaan yang ingin memastikan keberlangsungan bisnis mereka dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Dalam webinar ini, Anda akan mendapatkan wawasan serta informasi menarik tentang pentingnya menggunakan disaster recovery agar keberlangsungan bisnis Anda dapat berjalan lancar. Simak terus webinar kami hari ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut speaker kita hari ini, yaitu Pak Ronaldo. Silakan Pak, the platform is yours. Oke, terima kasih Habibah. Saya share screen saya dulu. Oke, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya di hari ini untuk join dengan webinar kita hari ini. Di webinar kita kali ini kita akan membahas mengenai disaster recovery yang ada di cloud, terutama di AWS. Oke, nah untuk disaster recovery ini merupakan salah satu pilar dari apa yang kalau di AWS kita sebut sebagai AWS Well Architected Framework. Jadi di AWS Well Architected Framework itu ada 5 pilar. Salah satunya adalah reliability, di mana disaster recovery merupakan bagian dari reliability ini. Apa sih itu disaster gitu? Dapat diartikan sebagai suatu kejadian mendadak yang mempunyai impact yang gede. Apakah itu karena ada kegagalan sistem atau karena memang kurang beruntung aja gitu. Nah, beberapa contoh disaster adalah yang pertama natural disaster atau bencana alam, di mana contohnya adalah gempa bumi, terus banjir. Ada juga technical disaster yang disebabkan oleh kegagalan teknis gitu. Misalnya networknya bermasalah atau ada isu dari sisi powernya. Oke, berikutnya ada juga karena disebabkan oleh aktivitas manusia. Jadi misalnya contohnya kalau di kita di Indonesia tuh sering network kita atau backbone kita kena kepacu lah atau kepotong ketika ada proyek di sekitar di mana kita tarik kabel gitu. Nah, untuk scope of impact-nya itu dari sisi AWS ada yang disaster itu impact-nya cuma di dalam satu availability zone atau di dalam satu data center aja, atau ada yang sifatnya multi region. Jadi satu region atau seluruh data center yang ada di dalam satu kota itu failed. Nah, untuk yang contoh yang paling terbaru itu untuk yang region yang failed ada kejadian di Jepang, di mana AWS region Jepang itu di region satunya itu down karena
ada isu di networking-nya sehingga impact ke beberapa customer yang ada di Jepang. Nah, untuk disaster recovery sebisa mungkin kita harus ada planning-nya, karena pasti disaster itu pasti akan kejadian. Cuma kita nggak tahu kapan, cuma tinggal tunggu waktunya ya. Jadi kita harus benar-benar prepare di disaster kita, mau itu disaster yang sifatnya skala kecil, skala besar, ataupun yang skala sangat besar. Nanti tinggal tergantung tuh skill-nya seperti apa, sebisa mungkin kita harus ada plan-nya. Nah, biasanya kalau disaster recovery selalu kita omongin soal RPO atau RTO. Nah, kita sebisa mungkin kita harus punya semacam agreement dengan user kita mengenai RPO dan RTO kita. Jadi kalau RPO itu kita nge-define data loss itu seberapa banyak sih, apakah 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nah, itu tergantung dari agreement kita dengan user kita. Ataupun dan juga ada RTO. Seberapa cepat sih kita bisa merecover layanan kita ketika terjadi disaster. Nah, itu pun harus ada agreement dengan user kita. Pemilihan teknologi yang nanti akan digunakan untuk disaster recovery kita atau disaster plan kita, itu sangat bergantung dengan RPO dan RTO yang sudah kita define sebelumnya. Nah, yang perlu diingat adalah high availability itu bukan DR, karena matriks yang digunakan untuk mengukur kedua komponen ini berbeda. Jadi, disaster recovery itu mengukur objektifnya adalah di one time event, sedangkan yang diukur adalah waktu rata-rata di periode tertentu. Jadi, kalau disaster recovery itu, yang metrik yang digunakan adalah RTO, sedangkan di availability metrik yang digunakan adalah MTBF sama MTTR. Jadi, mean time to business failure sama mean time to recovery. Di cloud sendiri ada namanya share responsibility. Jadi ada bagian yang merupakan tanggung jawab dari si customer, ada yang bagian merupakan tanggung jawab dari si penyedia layanan cloud. Dalam hal ini adalah AWS. Nah, untuk customer itu dia bertanggung jawab untuk securing data backup-nya. Terus yang kedua, workload arsitektur. Jadi dia customer itu yang harus nge-define load yang bisa diterima oleh sistemnya seperti apa, dan dia yang akan ngedesain arsitekturnya. Terus yang kedua adalah dari sisi change management, failure management, sama networking, kuota, sama constraint-nya. Itu merupakan tanggung jawab dari si customer. Nah, dari sisi AWS-nya sendiri, dia akan bertanggung jawab terhadap resilience dari sisi cloud. Dia bertanggung jawab terhadap global infrastructure-nya, dia bertanggung jawab terhadap data center location-nya, dia bertanggung jawab terhadap physical access ataupun physical hardware-nya, sama services-services yang lain yang berada di luar cloud. Nah, di AWS sendiri ini ada 4 DR strategi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah backup and restore. Jadi ini standar backup restore. Terus ada namanya Pilot Lite. Pilot Lite ini sifatnya kita replikasi data-data yang sifatnya core services-nya kita, tapi servernya itu kita tidak nyalakan, hanya kita setting di region-nya kita. Ada juga namanya warm standby. Warm standby itu di DR-nya kita itu misalnya cuma setengah dari capability yang ada di production-nya kita, ataupun aktif-aktif. Jadi aktif-aktif ini antara production dan DR ini 1:1. Oke, nah ini untuk dari sisi cost dan complexity sama length of interruption. Jadi untuk cost dan complexity yang paling costly sama kompleksitasnya paling tinggi adalah aktif-aktif atau multi-site ataupun multi-site strategi, sedangkan yang paling simple adalah backup and restore. Tapi untuk dari sisi berapa lama service interruption-nya itu, yang paling panjang tentu backup and restore, sedangkan yang paling cepat adalah multi-site aktif-aktif. Harus dipikirkan juga yang ini adalah cost of business impact-nya. Jadi kita harus nyari keseimbangan antara cost, complexity, length of service interruption, sama cost of business impact. Oke, kita masuk di DR strategi yang pertama, di mana adalah backup restore. Jadi backup restore ini itu cocok untuk mitigasi terhadap kerusakan ataupun kehilangan data. Ini juga approach untuk backup and restore ini bisa kita gunakan apabila terjadi disaster ataupun error yang sifatnya regional, di mana kita melakukan replikasi terhadap data kita yang ada di region production kita ke region DR-nya kita. Nah, kita bisa utilize beberapa tools ataupun beberapa kapabilitas dari AWS. Yang pertama adalah kita bisa gunakan point in time recovery. Jadi point in time recovery itu kayak kita ada snapshot dari services-nya kita. Nah, snapshot-nya itu nanti akan disimpan di S3. Nah, ada beberapa services yang bisa kita utilize point in time recovery ini. Contohnya adalah EBS, ataupun itu volumenya atau disknya si AWS. Ada juga DynamoDB backup ini. Jadi DynamoDB ini services NoSQL-nya dari AWS, RDS itu relational database services-nya AWS. Ada juga Aurora DB sama dia database dari sisi AWS yang kompatibel sama Postgres sama MySQL. Ada juga EFS backup. Jadi EFS ini dia semacam sharing foldernya yang ada di AWS. Ada juga Redshift sama Neptune. Nah, di AWS
AWS itu bisa juga kita utilize namanya versioning di S3. Jadi S3 ini itu object storage services yang ada di AWS. Jadi object storage itu simpelnya itu kayak Google Drive lah, ataupun OneDrive atau Dropbox lah. Simpelnya seperti itu sih analoginya. Nah, apabila kita mengenable versioning di AWS, apabila kita melakukan perubahan ataupun kita mendelete atau menghapus data yang ada di dalam S3, dia itu tidak akan dihapus tapi hanya akan di marking gitu. Jadi contohnya saya liatin di sini. Jadi misalnya ini udah saya enable bucket versioning-nya. Jadi kalau misalnya saya hapus ini, saya hapus. Oke, saya hapus objeknya. Oke, delete object. Oke, objek yang sudah saya hapus. Nah, otomatis sudah hilang kan dari sini. Nah, apabila kita ingin merecover objek yang sudah dihapus itu, cuma caranya sangat gampang. Kita tinggal enable show versions-nya, terus kita delete yang ada type-nya delete marker. Delete. Kita tinggal delete. Oke. Nah, otomatis filenya kita itu akan ke-restore ke dalam bucket-nya kita atau ke dalam S3-nya kita. Nah, begitu juga kalau kita ada misalnya filenya ketimpa lah atau ke-overwrite. Nah, di sini akan kelihatan version sebelumnya. Jadi ini pun masih bisa kita recover version sebelumnya, jadi bisa kita download, terus filenya masih kita buka. Jadi kemarin saya ada diskusi sama teman saya, jadi mereka kebetulan lagi diaudit sama regulator. Jadi mereka pengen cari tahu gimana sih caranya bisa ngamanin hasil backup-nya mereka. Jadi gimana caranya supaya kalau backup-nya kehapus masih bisa di-restore, ataupun ketika misal backup-nya kena ada yang utak-atik backup-nya, previous version backup-nya itu bisa di-restore. Nah, saya saranin ke dia untuk menggunakan ini. Jadi untuk utilize dari bucket versioning yang ada di S3. Karena dengan kita yang mengenable ini, secara cost pun akan jauh lebih murah daripada apabila kita menggunakan solusi-solusi yang ada di luar gitu. Oke, nah ini untuk yang backup di dalam region. Ada juga backup ke region yang berbeda. Jadi di AWS itu selain kita bisa melakukan backup di dalam satu region atau dalam satu kota, backup itu pun bisa kita replikasi ataupun kita copy ke region yang berbeda. Jadi ada services di AWS yang kita bisa utilize. Misalnya adalah AWS Backup, di mana AWS Backup ini ada beberapa services yang bisa di backup. Ada EC2 itu adalah VM yang ada di dalam AWS, ada juga EFS, ada juga DynamoDB dan lain-lain. Nah, untuk S3-nya ini sendiri itu bisa kita replikasi ke region yang lain. Jadi contohnya adalah ini contohnya. Jadi saya punya 2 bucket. Jadi bucket yang pertama saya replication lab 01, ini saya replikasi ke region yang ada di Irlandia. Jadi regionnya itu udah beda negara sama udah beda benua. Nah, apabila kita copy mengupload data ke dalam bucket ini, maka secara otomatis ketika kita udah setting replikasinya akan terreplikasi ke region yang ada di Irlandia. Jadi contohnya seperti ini. Jadi saya upload yang ini udah saya upload sebelumnya. Nah, ketika saya enable replikasi, maka datanya itu akan terreplikasi ke region yang destination-nya, atau di mana dalam hal ini adalah region yang ada di Irlandia. Nah, bisa juga kita utilize namanya AMI. AMI itu semacam kayak golden image dari virtual machine-nya kita. Jadi golden image-nya ini bisa kita copy ke region yang lain juga. Jadi misalnya kita punya server, sudah kita config, sudah kita install berbagai macam software yang kita butuhkan. Setelah itu kita tinggal bikin golden image-nya dan kita copy ke region yang berbeda. Jadi kalau region-nya kita mati ataupun ada apa-apa di dalam kota di mana kita berada, itu bisa kita nyalakan lagi service kita atau bisa kita config lagi servernya di kota ataupun region yang berbeda. Nah, untuk di AWS sendiri ini, selain kita bisa backup dari cloud to cloud, bisa juga dari on-premise ke AWS. Jadi dari data center kita, data kita bisa kita backup ke AWS. Nah, ada
tiga metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah file gateway. Jadi file gateway ini semacam kayak gateway tapi sifatnya itu untuk transport file dari data center ke AWS Cloud, di mana poin ataupun tujuannya itu adalah S3 bucket. Ada juga volume gateway. Jadi volume gateway ini dia berupa virtual disk. Jadi bentuknya ISCSI, bentuk virtual disk. Apabila kita backup dari backup server ini, kita pointing targetnya ke volume gateway ini, maka otomatis datanya itu akan ditransfer ke S3 yang ada di AWS, di mana data ini pun bisa kita jadikan sebagai image ataupun bisa kita jadikan sebagai volume yang ada di AWS. Apabila kita menggunakan VTL, kita juga bisa utilize tape gateway. Jadi tape gateway ini datanya akan dilempar ke S3 dalam bentuk tape library, dan juga setelah beberapa waktu bisa kita setting itu pindah ke S3 yang lebih murah. Nah, dari sisi DR strategi untuk backup dan restore ini, itu RPO dan RTO-nya itu hitungannya jaman, jadi lebih dari 1 jam. Nah, ini digunakan untuk case-case yang sifatnya low priority. Juga adalah datanya itu hanya bisa di-restore setelah event terjadi, dan resource-nya itu di-deploy setelah eventnya terjadi, ataupun disaster itu terjadi. Dari sisi cost-nya sendiri, dia paling murah dibandingkan dengan DR strategi yang lain. Nah, di strategi berikutnya ada namanya Pilot Light. Jadi Pilot Light ini kita data-data yang penting ataupun core data kita replikasi ke region yang lain, sedangkan untuk application servernya sudah kita setup, tapi setelah kita setup dimatikan. Jadi hanya core datanya aja yang jalan gitu. Nah, apabila untuk preparationnya itu ya standar, pertama kita replikasi datanya ke region DR-nya kita, terus kita setup servernya, terus kita matikan, terus bisa juga kita AMI atau golden image kita yang ada di production region kita copy ke DR region kita, atau juga kita bisa utilize namanya di AWS ada namanya read replica. Jadi kita bisa melakukan replikasi terhadap database kita dari production DR kita ke disaster regionnya kita. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi kita punya database kita punya database yang ada di misalnya production region kita ada di Oregon. Nanti kita bikin replika kita. Jadi replika kita adanya di Irlandia. Jadi di DR region kita adanya di Irlandia. Apabila region Oregon ini down ataupun ada isu lah di region Oregon ini, maka kita bisa langsung enable ataupun kita bisa langsung promote. Kita bisa langsung promote DR database kita menjadi primary. Jadi caranya sangat mudah, cuma tinggal ini bisa kita lihat dia ada replikasinya. Apabila di Oregon ada isu, ini tinggal kita promote. Kita promote, enable automatic backup, yes, continue. Oke, tinggal kita promote read replika. Maka otomatis DR database kita akan menjadi primary dan bisa digunakan di region DR-nya kita. Ini statusnya modifying. Nah, setelah dia menjadi master database, apakah bisa disetting read replikanya? Jawabannya bisa. Jadi bisa kita setting, misalnya kita pengen fallback lagi ke production region kita. Jadi kita tinggal setup lagi ini tadi yang sudah saya setup sebelumnya, kita tinggal create read replika lagi, di mana replikanya itu akan ada di production region-nya kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, apabila disasternya itu terjadi, maka yang kita lakukan di region disaster kita atau di region DR secondary region kita itu adalah yang pertama kita ngidupin ataupun power on semua application servernya kita. Setelah itu kita switch over traffic-nya itu ke sistem yang baru, atau kita juga bisa utilize namanya root 53. Jadi root 53 di AWS itu ada kapabilitas di mana kita bisa setting failover. Jadi ketika ada isu di primary region-nya kita bisa switch over ke secondary region-nya kita.
Nah, untuk di Pilot Lite juga bisa kita utilize namanya Cloud Endure. Jadi Cloud Endure ini third party services di mana dia bisa kita utilize untuk disaster recovery. Cloud Endure ini aslinya dia dulu perusahaan terpisah dari AWS, tapi kalau nggak salah akhir tahun 2019, awal tahun 2020 dibeli oleh AWS. Nah, Cloud Endure ini dia mempermudah proses kita ketika melakukan recovery ataupun melakukan DR. Jadi di Cloud Endure itu dia sangat mudah. Jadi kalau kita lakukan manual itu biasanya harus kita hidupin dulu server satu-satu. Apabila ada konfigurasi networking harus kita ubah konfigurasi networking sesuai dengan yang ada di production. Nah, kalau di Cloud Endure sangat mudah. Jadi cara kita hanya tinggal klik aja sebenarnya. Ini contohnya Cloud Endure tampilannya. Oke. Nah, oke, jadi di Cloud Endure itu yang kita proteksi adalah ada yang nama server application 2 kita. Jadi kita proteksi dengan menggunakan Endure, Cloud Endure. Nah, ketika kita ingin melakukan DR ataupun kita ingin melakukan tes DR di AWS, apabila kita menggunakan Cloud Endure itu sangat mudah. Jadi cuma tinggal kita pilih server yang akan kita tes untuk DR ataupun recovery-nya. Habis itu kita tinggal pilih test mode. Jadi kita tinggal pilih test mode, habis itu otomatis prosesnya itu akan jalan. Nah, itu bisa kita lihat prosesnya. Ini masih in progress. Nah, secara otomatis servernya ini akan dijalankan atau akan dibuat server dengan konfigurasi yang sama di region DR-nya kita, di mana dalam hal ini region DR kita adalah di Irlandia. Oke, ini ini statusnya masih in progress. Jadi dia akan melakukan snapshot, kemudian akan dibuat server baru di region DR-nya kita. Nah, untuk Cloud Endure sendiri itu, ketika kita setup Cloud Endure, dia akan melakukan namanya staging server. Jadi dia akan membuat sebuah staging server, di mana staging servernya itu hanya berisi, dia sebenarnya dipakai buat nampung volume-volume ataupun IBS volume yang digunakan oleh server yang kita protect, kurang lebih seperti itu. Nah, Cloud Endure ini bisa digunakan untuk server-server yang kita install di EC2. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk server-server server atau services yang di luar EC2. Nah, selain untuk memproteksi server kita yang ada di AWS, Cloud Endure ini bisa juga digunakan untuk memproteksi server kita yang ada di data centernya kita. Jadi kita bisa gunakan ada namanya Cloud Endure Agent, kita install di server yang akan kita protect. Nah, itu otomatis akan terdetek oleh si Cloud Endure. Nah, untuk Pilot Lite sendiri ini, untuk RPO itu adalah hitungannya puluhan menit. Jadi lebih dari 10 menit RPO untuk RTO-nya, terus digunakan untuk service-service yang RPO dan RTO-nya itu tidak begitu ketat. Untuk dari sisi RTO sama RPO-nya digunakan untuk dia yang kita replikasi adalah core services-nya dulu, terus dia service-nya itu baru bisa dinyalakan ataupun di scale out ataupun di scale up setelah DR itu terjadi. Nah, dari sisi cost-nya RPO ini tidak begitu mahal, tapi lebih mahal daripada itulah backup and restore, karena ada beberapa misalnya core service data kita yang harus kita tetap power on. Terus apabila kita udah setup servernya ada di DR region-nya kita, otomatis itu akan memakan biaya dari sisi penyimpanan ataupun storage-nya. Nah, strategi DR berikutnya ada yang namanya warm standby. Jadi warm standby ini dia mirip seperti Pilot Lite, tapi di warm standby ini dari sisi scalability-nya itu dia jauh lebih sedikit daripada yang ada di production DR kita. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Jadi di production DR kita ada 2 server.
masing-masing application itu ada 2 server. Terus ada juga dari sisi database-nya ada dia punya replika kedua di satu region yang sama. Nah, untuk warm standby ini di DR region-nya kita hanya kita setup satu server untuk masing-masing application, untuk database-nya pun hanya ada satu database saja. Nah, apabila terjadi disaster, maka otomatis traffic-nya itu bisa kita routing ke region DR-nya kita, terus setelah itu baru application servernya itu kita scale out. Setelah itu dari sisi database-nya pun bisa kita buat replikanya. Jadi dari sisi kesamaan dengan pilot dia lumayan mirip, cuma yang berbeda adalah berapa banyak capability yang sudah kita setup sebelum terjadi disaster. Nah, dari sisi RPO ataupun RTO untuk warm standby ini hitungannya menit. Jadi untuk services yang membutuhkan RPO dan RTO dalam hitungan menit bisa kita gunakan warm standby. Jadi warm standby ini dipakai juga untuk yang business critical services. Jadi services ataupun layanan yang sifatnya business critical kita bisa gunakan warm standby. Dari sisi cost-nya pun dia lumayan mahal karena udah ada resource yang kita deploy sebelumnya, dan itu otomatis cost ya jauh lebih mahal lah karena ada server, ada storage ataupun ada service yang lain yang sudah kita deploy sebelumnya. Nah, untuk strategi berikutnya ada namanya multi-site. Jadi aktif-aktif. Jadi multi-site aktif-aktif ini kita setup 1:1 antara production region kita dan recovery region-nya kita. Jadi aktif-aktifnya itu bisa, jadi multi-site ini bisa sifatnya aktif-aktif ataupun aktif pasif. Nah, untuk yang sifatnya aktif-aktif, kita harus punya strategi gimana caranya kita melakukan read-write terhadap datanya kita. Jadi karena kita harus setup nih region mana yang akan jadi primary write-nya kita, region mana yang akan jadi secondary read-nya kita. Jadi itu harus ada strateginya sehingga datanya itu tidak tabrakan gitu. Nah, di AWS sendiri ada sebenarnya untuk read write pattern-nya itu ada 3. Jadi yang pertama itu read lokal, write lokal. Jadi ini intinya ada satu region di mana itu dia di setup untuk menerima read sama write request. Jadi semua read sama write request di pointing ke satu region tertentu. Mau itu read-nya dari region yang lain, itu otomatis di pointing ke region tersebut, ataupun read-nya write-nya itu dari region yang lain di pointing ke region tersebut. Ada juga namanya read lokal sama write global pattern. Jadi ini intinya ini ada satu region yang di-setup sebagai write region, sedangkan untuk read-nya itu sendiri bisa dari berbagai macam region. Jadi contohnya kayak tadi production DR saya ada di region Oregon, sedangkan recovery region saya ada di Ireland. Nah, untuk write-nya itu semua traffic-nya itu di redirect ke Oregon, sedangkan untuk read-nya itu sendiri dia itu yang server yang ada di Ireland bisa baca data ataupun database yang ada ataupun read replika yang ada di Ireland, sedangkan untuk yang server yang ada di Oregon dia otomatis akan baca ataupun melakukan read di server yang ada di ataupun database yang ada di Oregon. Nah, ada juga namanya read local write partition pattern. Jadi intinya itu database-nya itu kita bagi-bagi atau kita partisi. Jadi misalnya database table user lah. Jadi misal user dari namanya yang dari A sampai D itu ada di region A, terus dari D berikutnya ada di region B. Jadi itu bisa kita partisi, dan partisinya itu kita setting per region. Nah, untuk multi-site aktif ini apabila disaster itu terjadi, maka otomatis bisa dengan sangat cepat kita melakukan pemindahan dari production kita ke recovery region-nya kita. Nah, untuk yang multi-site ini untuk dia dipakai untuk apabila kita mempunyai RPO atau RTO-nya real time. Jadi yang benar-benar RTO ataupun RPO-nya mendekati nol lah. Karena pasti ada kita nggak mungkin bisa namanya dapetin RPO sama RTO itu benar-benar nol, karena pasti ada semacam jeda lah dari sisi replikasinya gitu. Jadi dulu saya pernah kerja di tempat di mana kalau meeting, saya nanyanya RPO RTO kita berapa. Jadi dan dia selalu bilang RPO RTO kita nol. Nah, dia selalu bilang gimana caranya itu bisa di-achieve, yaitu tanggung jawab kamu gitu, karena kamu dibayar buat mikirin itu gitu. Nah, ini bisa kita utilize buat apabila ada kebutuhan di mana RPO RTO kita itu mendekati nol gitu. Nah, untuk dari sisi services yang bisa menggunakan ini adalah services yang sifatnya mission critical, jadi yang benar-benar penting, jadi yang benar-benar core sistemnya kita. Nah, itu bisa kita gunakan strategi multi-site aktif-aktif ataupun multi-site aktif pasif gitu. Dari sisi cost-nya sendiri itu, cost-nya itu adalah dia yang paling mahal,
karena otomatis kita bisa kali 2 lah dari production DR-nya kita. Jadi misalnya cost production DR kita sebulan misalnya $10.000, tapi karena itu kita replikasi ke recovery region-nya kita, itu otomatis jadi 20.000 karena 1:1 gitu. Nah, dari semua DR strategi ini, jadi DR strategi ini bisa kita gunakan. DR strategi ini itu nggak semua satu sistem kita, misalnya sistem dari A sampai Z, services A sampai Z, nah kita menggunakan DR strategi yang sama. Bisa aja DR strategi itu tergantung dari kebutuhan yang ada. Misalnya ya tadi ya yang kurang penting itu bisa kita pakai backup and restore. Setelah itu kalau yang cukup penting itu bisa pakai pilot light, terus berikutnya yang ya lumayan penting bisa pakai on standby, terus yang penting banget baru kita bisa pakai multi site, karena itu otomatis itu ada kita harus melakukan perhitungan terhadap cost-nya kita gitu. Nah, di DR sendiri ada komponen yang lumayan penting sebenarnya, adalah detection. Gimana sih kita mendeteksi apabila environment kita terjadi disaster gitu. Nah, jangan sampai detection disaster itu voice comment dari usernya teriak baru kita nyadar, oh ternyata ada disaster di environment kita. Jangan sampai seperti itu, karena otomatis IT di mata user jadi jelek banget lah. Masa sih kamu nggak bisa manage atau nggak bisa melakukan deteksi terhadap environment kamu sendiri gitu. Nah, jadi ada beberapa metode deteksi sebenarnya yang bisa kita gunakan. Misalnya kita punya monitoring system. Dari monitoring system itu kita bisa melakukan notification-nya itu bisa lewat email atau bisa lewat SMS ataupun yang sekarang kita bisa lewat Telegram gitu. Nah, di AWS sendiri untuk proses detection itu bisa kita automate sebenarnya. Jadi kita bisa automate dengan menggunakan yang pertama namanya CloudWatch Alarm. Jadi CloudWatch itu semacam dia itu kayak service ataupun manajemen services yang ada di AWS. Jadi di CloudWatch itu kita bisa monitoring performance, kita juga bisa monitoring log-nya kita juga bisa membuat alarm apabila ada isu di environment kita, dan juga CloudWatch itu kita bisa dari semua komponennya itu bisa kita tampilkan di dashboard-nya kita. Nah, di AWS juga ada namanya AWS Personal Health Dashboard. Jadi Personal Health Dashboard itu dia itu digunakan untuk monitoring status dari services AWS-nya kita. Jadi apabila ada layanan AWS itu yang terganggu dan itu impact-nya ke kita, itu bisa kita gunakan. Jadi dari CloudWatch Alarm sama AWS Personal Health Dashboard itu event-nya kita push ke namanya Amazon Event Bridge. Jadi Event Bridge ini semacam jembatan untuk bisa melakukan action dengan menggunakan beberapa tools ataupun services yang ada di AWS. Jadi misalnya kita bisa menggunakan SNS Topic. Jadi SNS Topic itu dia notification services-nya AWS. Jadi kita bisa melakukan notification ke email, ke SMS, atau juga bisa kita melakukan notification ke chatting sistemnya kita, misalnya Telegram dengan menggunakan ataupun utilize namanya Lambda. Atau juga bisa melakukan eventnya itu bisa dikirim ke SQL, ke queuing sistemnya kita, queuing sistem yang ada di AWS. Dari queuing sistemnya itu kita bisa lakukan, bisa men-trigger misalnya otomatisasi terhadap proses recovery ataupun proses DR-nya kita. Seperti itu. Dan juga bisa ke service AWS yang lain. Itu untuk detection. Nah, yang penting juga dari DR-nya kita harus punya plan. Jadi DR kita itu plannya seperti apa sih? Jangan DR-nya udah kejadian, kita tidak punya plan gitu. Akhirnya semuanya panik. Nah, pertama kita harus tentukan RPO sama RTO-nya kita. Jadi RPO-RTO-nya kita berapa sih? Terus tentuin stakeholder-nya siapa. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap masing-masing services yang ada, ataupun siapa yang akan melakukan call ketika DR itu terjadi. Jadi dia yang akan ketok palu, oke, kita DR. Ada juga establish communication channel. Jadi sebisa mungkin komunikasinya, flow of communication itu harus jelas. Jadi ketika terjadi DR untuk services ini, chain of communication-nya seperti apa. Ada juga yang paling penting adalah, salah satu yang lumayan penting adalah dokumentasi. Jangan sampai infrastruktur kita nggak ada dokumentasi. Karena ini saya ketemu beberapa kali, dan pada kejadian di saya juga, ketika melakukan DR, dokumentasinya nggak ada. Either orangnya udah resign lah, atau itu ternyata dibuat oleh vendor atau third party, tapi dokumentasinya udah nggak tahu kemana. Jadi sebisa mungkin infrastruktur kita ada dokumentasinya. Kalau nggak ada dokumentasi ya mohon dibuat sebelum melakukan tes DR ataupun sebelum DR itu terjadi. Berikutnya, choose the right technology. Jadi gunakan teknologi yang tepat ketika kita melakukan DR-nya kita. Misalnya tadi kita bisa, apabila kita ada di cloud, kita bisa kita utilize yang tadi yang saya udah tunjukkan, Cloud Endure, ataupun bisa di on-prem kita bisa utilize teknologi yang lain, tergantung dari apa yang kita gunakan gitu. Terus ada juga checklist berikutnya
hanya define insiden response prosedurnya. Jadi untuk insiden itu response prosedurnya gimana sih? Gimana cara kita ngasih tahu ke user kita? Gimana cara kita kasih tahu misalnya ke konsumennya kita gitu. Nah, itu harus di-define dengan baik untuk responsnya. Terus ada juga verifikasi terhadap proses sama prosedur yang ada. Jadi itu harus verifikasi prosedur sama responsnya kita. Terus ini sebisa mungkin perform regular testing. Jadi DR strateginya kita itu harus kita testing. Jadi kalau untuk yang kerja ataupun untuk yang FSI misalnya banking ataupun asuransi, itu biasanya dari regulator itu seingat saya ada kewajiban untuk melakukan DR testing minimal satu kali setahun, dan itu harus dilaporkan ke regulator. Berikutnya adalah stay up to date. Jadi sebisa mungkin prosedur kita, dokumentasinya kita, ataupun teknologi yang kita gunakan sebisa mungkin up to date dengan current condition di environment-nya kita. Nah, berikutnya adalah prepare to fall back to primary infrastructure. Jadi jangan cuma kita punya planning untuk nge-DR tapi nggak punya planning buat balik lagi gitu. Nah, itu kita harus punya rencana ataupun prosedur gimana caranya kita balik ke DR, ke production environment-nya kita. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Habibah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ronaldo atas pemaparan materinya, sangat informatif sekali. Oke, seperti yang sudah disebutkan dalam rules webinar, kita ada games, di mana ini adalah games spin wheels, dan peserta yang boleh mengikuti games ini adalah peserta yang sudah mengisi form survei. Oke, silakan bagi para peserta, jika ingin mengikuti games ini, silakan untuk scan QR Code yang ada di layar Anda. Kemudian tolong diisi untuk survei tersebut supaya nanti nama Anda bisa pop up di spin wheel. Oke, sambil menunggu peserta yang lain untuk join, mungkin akan saya kirimkan juga untuk linknya. Oke, teman-teman juga bisa akses form ini di link yang sudah kami kirimkan di chat. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain mengisi survei, mungkin kita sambil sesi Q&A, mungkin juga udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Silahkan kepada Pak Ronaldo untuk menjawab pertanyaan Pak yang sudah masuk di kolom Q&A. Dan kebetulan juga mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab ya. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan yang belum. Jadi silakan Pak Ronaldo untuk bantu dijawab. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan bagaimana jika data S3 kita udah terkena virus ransomware terus udah di-encrypt kan. Nah, kalau terkenanya itu, kalau di AWS itu, kalau terkenanya itu, misalnya tadi saya bilang, jadi kita udah enable versioning sistemnya kita, jadi kalau dia ke encrypt, otomatis kan filenya berubah gitu. Nah, pasti dan akan ada versi sebelumnya. Jadi kita tinggal restore aja versi yang sebelumnya. Jadi contohnya. Nah, ini kan contohnya ini nih, file documents ini. Jadi filenya ketimpa ataupun saya overwrite, tapi versi sebelumnya masih bisa kita akses. Jadi masih bisa kita download. Jadi kalau file yang ada di dalam bucket ini ke encrypt ataupun ke delete gitu, kita masih bisa akses versi sebelumnya. Nah, misalnya dalam hal ransomware, kalau setahu saya kalau kena ransomware, otomatis ini biasanya berubah extensionnya berubah. Nah, selama filenya itu tidak dihapus, kita masih bisa akses file yang ada gitu. Kalau umpama di encrypt terus file aslinya dihapus, kita masih bisa akses file yang sudah dihapus sebelumnya gitu. Seperti itu sih. Jadi S3 ini benar-benar sangat berguna untuk kita tempat nyimpan critical file-nya kita lah gitu. Jadi critical file-nya kita bisa taruh di S3 ataupun di backup, setelah di backup ditaruh di S3 gitu. Karena kalau kita enable versioning-nya, hampir tidak mungkin itu ke delete gitu, ataupun kalaupun ke overwrite masih bisa diakses lah yang versi sebelumnya. Seperti itu sih. Oke, yang berikutnya, ini ketika saya deploy database saya di AWS, apakah AWS mulai kompresi data karena
query dari OLAP ke ERP kami sangat oke. Dari pertanyaan dari Pak Dimas ini, jadi untuk fitur kompresinya itu tergantung dari teknologi database yang dipakai. Jadi di AWS itu dia untuk database-nya itu dia support Oracle, SQL Server, MariaDB, MySQL, Postgre, sama si AuroraDB. Jadi itu tergantung dari teknologi database yang digunakan. Karena untuk sisi traffic-nya sendiri, traffic dari misal dari data center kita ke AWS ya sesuai dengan apa yang keluar dari aplikasi ataupun dari apa yang ada yang keluar dari database-nya kita gitu. Oke, berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Taufik. Size drive kami 6 terabyte. Oke. Nah, untuk budgeting-nya dari sisi AWS, misalnya contohnya nih saya perlihatkan. Ada namanya AWS kalkulator. Jadi contohnya tadi. Nah, ini bisa kita namanya create estimate. Jadi contohnya ini S3. Jadi S3 ini tadi untuk penyimpanan, saya pilih region yang paling dekat di Indonesia, di Singapura. Jadi untuk misalnya, untuk kebutuhannya sekitar 12 tera lah, 12 tera. Jadi 12 tera itu per bulannya sekitar 300. Jadi kalau sekitar $300 lah per bulan. Kalau umpama dari sisi cost sih, kalau dari sisi cost setidaknya emang ke depannya jauh lebih mahal di cloud sih. Tapi dari sisi reliability-nya tentu saja di cloud itu jadi lebih reliable. Jadi kalau dari sisi budget, ini saya lihat budgetnya otomatis di cloud jauh lebih mahal karena kan budget ini untuk pembelian hardware kan. Biasanya hardware ya 3 sampai 5 tahun lah. Nah, ini di cloud, sedangkan di cloud sendiri cost-nya per bulannya segini, sekitar $300. Jadi otomatis di cloud lebih mahal, tapi di cloud otomatis dia lebih reliable. Dan ketika ada isu ataupun ada misalnya tadi kena ransomware, di cloud jauh lebih aman sih. Nah, ini oke. Ada juga apa sih keunggulan DR dari AWS jika dibandingkan dengan solusi DR yang lain? Keunggulan dari sisi AWS sih, kalau dari sisi solusi DR yang lain, di AWS kita nggak perlu bikin secondary data centernya kita ya. Jadi dari AWS cuma kita tinggal deploy services yang mau kita gunakan ataupun kita tinggal deploy services yang akan kita DR gitu di AWS tanpa perlu ada kita perlu ada sewa data center secondary ataupun kita harus maintain data center secondary gitu. Jadi kalau dulu di tempat saya kerja yang dulu untuk tim data center pasti selalu ada 2, tim data center untuk primary, tim data center untuk secondary, dan mereka nggak boleh ketemu lah gitu. Apalagi lagi COVID kayak gini. Nah, kalau umpama kita pakai AWS, kita hanya perlu tim data center di primary, secondary kita nggak perlu lagi. Jadi dari sisi cost, mengurangi cost itulah, cost maintenance secondary data center. Oke, dari sisi responsibility, pertanyaan dari Pak Ferry, Siswanto itu dari responsibility di sisi customer ada item change management sama failure management. Maksudnya gimana? Oke. Nah, untuk pertanyaan nomor satunya itu dari sisi customer-nya itu yang harus nge-define change management sama failure managementnya. Jadi karena AWS itu tidak punya akses ke dalam account si user itu ataupun ke dalam services yang digunakan oleh user. Jadi yang tahu kondisi dan situasi di dalam environment cloud-nya customer, ya si customer itu sendiri. Makanya customer itu yang harus bertanggung jawab terhadap change manajemennya. Jadi change manajemennya mereka mau seperti apa, proses changingnya mau seperti apa gitu. Terus yang kedua failure manajemennya, ketika terjadi failure seperti apa sih prosedurnya, prosesnya seperti apa. Nah itu kan yang tahu adalah si customer sendiri, karena itu kan menyangkut yang pertama dari sisi bisnis juga kan, apalagi change management itu kan biasanya change management ketika kita melakukan changing otomatis harus ada approval dari penggunanya dari services kita gitu. Seperti itu sih, karena yang tahu di dalamnya itu gimana sistemnya bekerja itu adalah si end user gitu. Nah, untuk multi-site aktif pasif. Jadi multi-site aktif pasif itu
untuk multi-site aktif pasif itu, jadi intinya itu yang aktif itu hanya di satu region. Jadi semua traffic, semua apalagi ya, semua terus DNS routingnya kita itu ada di production DR-nya kita. Dalam hal ini adalah di sini nih, di sebelah yang di region di sebelah kiri ini. Nah, untuk region disaster atau region recovery-nya kita itu udah kita set up semuanya. Jadi sudah kita set up sesuai dengan apa yang ada di production region-nya kita. Nah, ketika terjadi disaster ataupun terjadi isu lah gitu di production DR-nya kita, otomatis kita traffic-nya itu dialihkan ataupun di-routing ke secondary region-nya kita. Jadi dari sisi yang ngebedain aktif-aktif sama aktif pasif sebenarnya cuma dari traffic-nya aja sih. Jadi misalnya kalau aktif-aktif 60% ke production region-nya kita, 40% ke recovery region-nya kita. Sedangkan kalau aktif pasif otomatis 100% ke production region-nya kita, sedangkan pasif region itu hanya diaktifkan ketika terjadi disaster. Seperti itu sih, Pak. Dari Pak Leo, untuk perhitungan cost menggunakan AWS itu berdasarkan apa saja? Nah, untuk perhitungan cost di AWS itu sendiri, jadi dia itu ada macam-macam. Jadi yang pertama misalnya kalau kita menggunakan namanya EC2 itu VM, otomatis cost yang dihitung adalah cost compute-nya dia sama cost storage-nya. Atau ada juga di AWS itu cost untuk traffic ataupun data lah. Jadi di AWS itu sendiri di pricing calculator misalnya contohnya saya ini di situ itu untuk dia VM, jadi kita tinggal tentuin tipe instance, misalnya konfigurasi di production kita seperti apa, kita ingin pakai server yang sama, jadi tinggal kita hitung ini untuk compute-nya, terus ada juga storage-nya berapa. Nah ini ntar kelihatan berapa kalkulasi untuk storage-nya dan berapa kalkulasi untuk computing-nya, seperti itu. Jadi tinggal tergantung services apa yang akan kita gunakan untuk melakukan kalkulasi. Jadi di AWS, dan perlu diingat juga untuk bukan hanya di AWS sih, di semua public cloud provider. Jadi di cloud itu data yang masuk ke dalam, jadi data inbound itu gratis, tapi data outbound itu bayar. Jadi data yang masuk ke environment kita di AWS itu gratis, tapi ketika ada traffic keluar itu bayar. Nah itu harus dipikirkan juga gitu untuk dari sisi cost-nya. Makanya di sini makanya di kalkulator itu dibilang estimasi, bukan harga fix. Jadi ada beberapa services yang sifatnya kita hanya bisa estimate sih, kita hanya bisa estimasi trafficnya kita seberapa banyak sih gitu. Itu yang pertama. Terus berikut juga kalau kita misalnya utilize Lambda itu kita hanya bisa estimasi kira-kira code scriptnya kita itu jalannya berapa lama sih, karena Lambda itu dihitung berdasarkan berapa lama script kita itu jalan. Jadi seperti itu. Jadi untuk dapat estimasinya kita bisa utilize namanya AWS kalkulator. Oke, itu pertanyaan dari Pak Leo. Oke, dari pertanyaan dari Pak Daniel Ricky, apakah bisa backup dari another provider, misal dari Azure? Bisa. Jadi sebenarnya DR strategi itu DR-nya itu bisa kita, kalau kita misalnya utilize Cloud Endure ya, itu bisa dari berbagai macam tempat, misalnya dari on-prem bisa, dari cloud provider yang lain juga bisa. Itu tergantung strategi kita mau jalanin DR-nya seperti apa gitu. Jadi nggak ada isu sih mau dari provider yang lain. Oke, ini pertanyaan dari Pak Wiwi Haryanto. Oke, nah ini pertanyaannya untuk DRC on-prem, RPO-nya 5 menit ya, sync database dari DC ke DRC. Apakah bisa memenuhi RPO tersebut? Jawabannya bisa. Jadi untuk pertanyaan Pak Wiwi, untuk RPO 5 menit itu di AWS bisa. Jadi tinggal tergantung teknologi ataupun DR strategi yang akan kita gunakan. Makanya kan tadi jadi yang ini
Jadi untuk RPO itu tergantung dari DR strategi yang kita gunakan. Jadi kalau ingin butuh waktu hitungannya menit, bisa kita gunakan warm standby. Terus untuk database-nya kita bisa manfaatin namanya read replika apabila kita ingin punya secondary read, ataupun bisa kita utilize namanya multi-AZ. Jadi kalau kita ingin punya database kita ada di beberapa availability zone, kita bisa utilize itu. Jadi jawabannya sih bisa untuk RPO 5 menit. Even real time pun di AWS masih bisa. Oke sih. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tidak ada ya Pak ya untuk di kolom Q&A. Oke, mungkin kita akhiri ya untuk sesi Q&A. Terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah sangat aktif sekali dan juga interaktif dalam sesi ini. Terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir dan juga sangat interaktif sekali dalam webinar hari ini. Sebelum Anda meninggalkan platform webinar, kami ingin mengundang Anda untuk hadir pada webinar kami selanjutnya yang akan diadakan pada tanggal 30 September 2021, yaitu mengenai AWS Security, Prevent, Detect, Respond, dan juga Remediate. Dan ini akan diadakan pada tanggal 30 September 2021. Anda bisa langsung scan untuk mendaftar pada webinar ini. Oke, baik. Terima kasih banyak atas partisipasinya kepada para peserta semua. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai AWS Disaster Recovery dan juga mengenai solusi lainnya dari PT Netmarks Indonesia, jangan sungkan untuk langsung menghubungi kami di marketing@netmarks.co.id. Dan juga terima kasih banyak kepada Pak Ronaldo atas pemaparan materinya, Pak, sangat informatif sekali dan pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada para peserta. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.